Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kali ini saya akan mengupas sedikit tentang sejarah keberadaan umat Islam di Kabupaten Badung, yaitu Badung Utara, ujungnya Keris, tepatnya di Kecamatan Petang, Banjar Angan 3, Kampung Islam Angan 3, yang mana akan saya wawancarai salah satu tokoh, yaitu Pak Ramsudin selaku kepala kampung. Assalamualaikum Pak Ramsudin. Nah, di sini saya akan menanyakan sedikit sejarah keberadaan umat Islam yang berada di tengah-tengah mayoritas umat Hindu, yaitu di Kampung Islam Angan 3. Nah, kapan adanya, ya, semenjak kapan adanya umat Islam di Kampung Islam Angan 3, mungkin ya Pak Ramsudin bisa menceritakan keberadaan umat Islam yang ada di kampung ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sedikit akan menjelaskan sejarah tentang keberadaan Kampung Islam Angan 3 ini, yang mana seperti yang tadi ditanyakan bahwa di Badung Utara ini mungkin ini adalah salah satu-satunya kampung atau pemukiman yang penduduknya mayoritas Islam di lingkungan Banjar Angan 3. Terkait dengan sejarah, bahwa sejarah dengan keberadaan Kampung Angan 3 ini adalah itu leluhur dari semua dari kampung ini adalah orang Bugis, yang mana rentetan sejarahnya kalau kurang lebih tahunnya itu, kalau tahun Masehinya itu sekitar tahun 1892 itu berlabuh. Ini sejarahnya berlabuhlah satu rombongan perahu atau manusia perahu, yang mana mereka itu menaiki namanya perahu pinisi. Berarti abad ke-18 tuh, abad ke-18 menjelang abad ke-19. Itu orang-orang ini adalah orang Bugis yang memang dia belayar dari daerahnya, yaitu dari Sulawesi Selatan, bermaksud akan mencari kehidupan baru di negeri yang baru. Nah, sejarahnya bahwa mereka ini masuk dalam satu rombongan manusia perahu, yang mana manusia perahu ini atau rombongan ini masuk bernama rombongan Koda Brahima. Nah, kodanya itu yang memimpin rombongan itu bernama Ibrahim, sehingga disebutkan menjadi Koda Brahima. Nah, pada waktu itu beliau karena kehabisan bekal dan akhirnya mereka berlayar dan berlabuh di Pulau Serangan. Dan saat itu juga karena habis bekal, mereka itu beberapa anak buah kapal itu disuruh memasuki wilayah Kota Raja di daerah Pemecutan untuk mencari bekal dan berencana untuk melanjutkan perjalanan ke negeri lain. Akan tetapi dalam situasi seperti itu, nah ini ceritanya sedikit seperti ini, bahwa saat itu rombongan orang-orang ini menemukan sekelompok orang yang sedang melaksanakan adu ayam atau tajen di istilah Balinya. Singkat cerita, beberapa orang Bugis ini sempat dia menengok acara adu ayam ya tajen di Bali itu, dan salah satu ayam itu mengeluarkan darah. Nah, sebutan mereka itu kalau bahasa Bugis darah itu adalah celak. Nah, karena posisi orang-orang Bugis itu menyebutkan kata, anggaplah bahasa yang kurang bagus, itu kurang beretika dan nggak senonoh, di depan puro itu kan sudah dianggap mencemarkan nama baik, mencemarkan tempat itu, sehingga terjadilah pertengkaran di antara orang Bugis sama orang yang melaksanakan tajen, dan sehingga sampailah beritanya kepada raja pada waktu itu. Singkat cerita, raja memerintahkan dan mengundang orang-orang Bugis ke Puri, karena menganggap raja itu melihat bahwa orang-orang Bugis adalah orang-orang hebat, orang-orang sakti gitu. Dan lambat laun akhirnya rombongan manusia perahu itu disuruh kan menetap langsung di Pemecutan itu atau di Kerajaan Badung itu.
dan lambat tahun karena kesaktiannya sudah terkenal seluruh, anggaplah pada waktu itu Lek Sandi mengabarkan bahwa di sana itu di kerajaan Badung itu, di kerajaan Pemukul ada orang sakti. Pada waktu saat tertentu dari pihak Puri Carangsari yang memang berada di wilayah kerajaan Badung memintai tolong untuk mengamankan daerah yang ada di Angan Tiga ini. Yang mana dulu Angan Tiga ini masih berupa hutan yang bernama hutan Bangkajaran. Dan ini termasuk daerah sangat rawan, sangat berbahaya sekali karena setiap ada rakyat yang melewati daerah ini mau ke Puri, di sini inilah mereka tuh ada yang hilang, entah apakah dimakan binatang buas ataukah memang dibunuh oleh begal dan lain sebagainya. Nah, setelah ada orang Bugis yang pada waktu 3 orang disuruh mengamankan tempat ini, wilayah Angan Tiga ini atau Alas Bangkang Jalan itu, sejak saat itu tempat ini menjadi aman. Makanya setelah itu orang Carangsari ini atau pihak Puri Carangsari menempati 3 orang Bugis untuk menetap di Angan Tiga. Artinya di Alas Bangkang Jalan itu 3 orang. Namanya itu adalah Daeng Mapile, Daeng Sape, dan Daeng Haji Muhammad. Itu namanya. Nah, karena termasuk Balas Bangkang Jalan itu dibuka oleh 3 orang ini, artinya di Banjar Angan Tiga atau Kampung Islam Angan Tiga ini lebih dulu lah orang Muslim atau orang Islam atau orang Bugis itu yang ada di sini. Karena apa? Setelah 40 tahun menurut lontar yang ada di Puri Carangsari, 40 tahun setelah keberadaan orang Bugis di sini, maka datanglah orang-orang Hindu yang berasal dari Buduk menetap di sini. Nah, sehingga mereka hidup berdampingan, Islam dan Hindu, dan sampai sekarang. Artinya ceritanya bahwa Kampung Angan Tiga ini atau Banjar Angan Tiga ini dibuat atau didirikan oleh orang Bugis yang 3 orang itu tadi. Dan selanjutnya orang Hindu datang dan hidup berdampingan dan sampai sekarang. Itu kira-kira sejarah singkat tentang tentang keberadaan Kampung Islam Angan Tiga, dan itu sekali kaitannya dengan Busana Sari, Puri Pemecutan, dan juga dengan termasuk ada juga kaitannya dengan Puri Mengui. Itu ya tadi ceritakan oleh salah satu tokoh sekaligus kepala kampung itu bahwa menurut konon keberadaan umat Islam yang ada di Badung, di Petang khususnya, itu berbanyak macam versi ya Pak Ram ya. Nah, versinya banyak, ada versi dari Puri Lungkung, Puri Badung, itu banyak macam versinya. Nah, untuk itu sementara versi yang menurut Pak Iram mungkin itu juga ada benarnya karena sejarah kita hanya kita yang bisa menjalani, dan tentunya versi itu bermacam-macam. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan ada saya kupas sejarah keberadaan umat Islam dan umat Hindu khususnya di Kampung Islam Angan Tiga ini. Nah, kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf. Demikian tentang sejarah umat Islam yang ada di Kecamatan Petang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.